Persia atau Iran, Anda pasti sering dengar dua-duanya kan? Padahal ini merujuk ke satu negara yang sama, dengan sejarah yang dramatis banget. Nah, kali ini kita akan coba bongkar misteri di balik dua nama ini. Kita juga bakal telusuri gimana ceritanya sebuah kekaisaran kuno bisa bertransformasi total di abad ke-20. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa sih nama seikonik Persia itu sampai harus diganti? Terus, apa yang sebenarnya memicu revolusi besar yang mengubah wajah bangsa ini selamanya? Oke, mari kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kita perlu paham asal-usul kedua nama ini. Soalnya ini bukan cuma soal ganti nama biasa loh. Ini tuh cerita tentang identitas, tentang sejarah, dan yang paling menarik, tentang gimana sebuah bangsa melihat dirinya sendiri versus ya gimana dunia luar melihat mereka. Nah, ini dia, beda mendasarnya dan ini menarik banget. Nama Persia itu sebenarnya adalah sebuah eksonim. Apa itu? Gampangnya, itu nama yang dikasih sama orang luar. Dalam hal ini, orang Yunani kuno yang menyebut wilayah itu Parsa. Jadi, itu label dari luar. Sebaliknya, Iran, yang artinya negeri bangsa Arya, adalah endonim. Ini nama yang dipakai oleh orang-orang di sana dari dulu, udah ribuan tahun. Jadi jelas ya, ini soal identitas dari dalam versus label dari luar. Oke, supaya kita paham perubahan modernnya, kita harus sedikit time travel nih, mundur ke belakang. Karena sejarah bangsa ini tuh panjang dan megah banget. Bayangin, lebih dari 2,5 milenium. Nah, ayo kita lihat beberapa momen paling penting dalam perjalanan mereka. Perjalanan sejarahnya itu penuh banget sama pasang surut kekuasaan ya. Kita mulai dari Kores Agung yang legendaris, yang mendirikan Kekaisaran Persia, terus lompat jauh ke depan, ada dinasti Safawi yang menjadikan Islam Syiah sebagai fondasi negara. Lalu masuk ke era dinasti Qajar, yang bisa dibilang agak lemah dan jadi sasaran pengaruh asing. Nah, dari sinilah muncul dinasti Pahlawi dengan gebrakan modernisasinya yang super intens, yang ternyata justru jadi pemicu revolusi Islam di tahun 1979. Setiap dinasti ini benar-benar meninggalkan jejak yang dalam pada identitas bangsa ini. Nah, sekarang kita sampai pada momen kuncinya. Kenapa Persia jadi Iran? Ini penting banget untuk dicatat. Perubahan nama ini sama sekali bukan kebetulan. Ini adalah sebuah langkah yang sangat strategis, yang didorong oleh visi seorang pemimpin yang ambisius, yang ingin membentuk ulang citra negaranya di mata dunia. Momen itu terjadi pada bulan Maret 1935. Shah Reza Pahlawi, sang pendiri dinasti baru, secara resmi meminta seluruh dunia untuk stop. Jangan panggil negara kami Persia lagi. Dia mau semua orang pakai nama aslinya Iran. Pertanyaannya, kenapa? Apa sih motivasi di balik langkah besar ini? Nah, ini dia jawabannya. Poin utamanya adalah ini jauh lebih dari sekedar ganti nama. Pertama, Shah Reza Pahlawi ingin membangkitkan lagi kebanggaan nasional dengan kembali ke akar sejarah kuno mereka sebagai negeri bangsa Arya. Kedua, dia ingin menyatukan berbagai suku dan etnis di negaranya di bawah satu nama yang lebih inklusif. Dan yang gak kalah penting, ini adalah sebuah deklarasi kedaulatan, semacam penegasan kemerdekaan dari pengaruh kolonial Inggris dan Rusia, sekaligus upaya untuk menunjukkan citra Iran sebagai negara modern yang berdaulat. Dan soal persatuan ini krusial banget. Kenapa? Karena Iran itu bukan negara yang isinya satu etnis aja. Sama sekali bukan. Memang sih mayoritasnya etnis Persia, tapi ada juga komunitas besar Azerbaijan, Kurdi, Lur, dan banyak lagi. Nah, nama Persia kan kedengarannya jadi kayak cuma buat satu kelompok aja kan? Sementara Iran itu merangkul semuanya. Jadi nama Iran jadi simbol persatuan nasional yang jauh lebih kuat. Tapi ya, ada ironi besar di sini. Dinasti yang sama yang berusaha keras membangun identitas Iran yang modern ini, ternyata justru menanam benih-benih kehancurannya sendiri. Kurang dari 50 tahun setelah perubahan nama itu, sebuah gelombang revolusi dahsyat datang, menyapu bersih monarki dan mengubah Iran secara total. Jadi gini, di bawah pemerintahan putranya, Shah Muhammad Reza Pahlawi, ketidakpuasan di masyarakat itu mulai memuncak. Bayangin aja, rakyat merasa ditekan sama polisi rahasia yang terkenal brutal, namanya Safak. Terus, kebijakan westernisasi yang super cepat itu dianggap mengancam identitas Islam Syiah yang udah mendarah daging. Belum lagi, banyak yang anggap Shah itu cuma bonekanya Amerika Serikat. Ditambah korupsi merajalela dan ekonomi yang memburuk, wah, lengkap sudah. Benih-benih revolusi itu sudah benar-benar tersebar. Di tengah situasi ini, muncullah satu suara oposisi yang paling lantang, bahkan dari pengasingan. Ayatollah Khomeini. Pesan-pesannya yang direkam di kaset dan diselundupkan menyebar ke seluruh negeri dan benar-benar membakar semangat.
Dia membingkai perlawanan ini bukan cuma sebagai urusan politik, tapi sebagai sebuah kewajiban suci. Sebuah perjuangan untuk melindungi Islam dan kemerdekaan Iran dari apa yang dia sebut sebagai pengaruh asing yang merusak dan pemerintahan tiran. Dan setelah itu, semuanya terjadi begitu cepat. Sepanjang tahun 1978, protes meledak di mana-mana sampai negara lumpuh total. Puncaknya, Januari 1979, Shah akhirnya kabur ke pengasingan. Cuma beberapa minggu setelah itu, Ayatollah Khomeini pulang dan disambut jutaan orang di jalanan Teheran. Pukulan telaknya datang tanggal 11 Februari saat militer yang jadi tulang punggung kekuasaan Shah akhirnya menyatakan netral. Dan saat itulah sejarah monarki 2500 tahun di Iran resmi berakhir. Monarki sudah runtuh. Iran sekarang memasuki sebuah babak yang benar-benar baru. Tentu pertanyaannya adalah, terus gantinya apa? Sistem apa yang akan dibangun di atas runtuhan kekaisaran ini? Nah, jawaban dari pertanyaan ini akan membentuk identitas Iran sampai detik ini. Dan ternyata negara baru ini lahir lewat kotak suara. Diadakanlah sebuah referendum nasional dan hasilnya sangat-sangat telak. Mayoritas rakyat Iran memilih untuk menghapus monarki dan mendirikan sesuatu yang sama sekali baru, Republik Islam Iran. Ini adalah sebuah mandat yang luar biasa kuat untuk perubahan yang sangat radikal. Perubahannya benar-benar 180 derajat. Coba kita bandingkan, sistem monarki yang dipimpin seorang syah diganti jadi republik teokratis yang dipimpin pemimpin agung. Ideologi nasionalisme sekuler digeser oleh pemerintahan yang berlandaskan Islam Syiah dan konstitusi sekuler diganti dengan konstitusi yang berdasarkan hukum Islam. Ini bukan cuma ganti pemimpin, ini perubahan total dalam struktur, ideologi, dan hukum negara. Jadi, mulai dari perubahan nama untuk menegaskan kedaulatan sampai sebuah revolusi yang mengubah segalanya, perjalanan Iran di abad ke-20 itu benar-benar luar biasa transformatif. Dan semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk kita pikirkan bersama. Bagaimana ya warisan dari akar kuno Persia yang megah, dan di sisi lain, api revolusi Islam terus membentuk peran dan identitas Iran di panggung dunia yang kompleks saat ini.